Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya ya yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang surah yang luar biasa. Apa sih? Surah Al-Ikhlas, pendek namun berjuta makna. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut, Ustadz Maulana izin. Iya, apa itu? Tadi yang ngelamar gimana, udah di DM? Ya Allah. Tiga yang tidak boleh dipermainkan. Apa itu? Nikah, talak, rujuk. Jangan pernah PHP-in orang. Oh gitu. Mana gambar orang? Takutnya nanti beda profilnya. Iya. Ini Ustadz nih izin nih ya. Ini kan kita kan udah tahu lah, hampir menjadi bacaan harian setiap muslim ya. Baik sholat, karena ini pilihan surah biasanya rakaat kedua. Pendek namun padat, selesainya cepat. Saya sholat, tahu. iya. Bacaannya Mas Fadil itu rakaat pertama kuliah ayyuhal kafir. Enggak, ina rakaat atau ina. kedua kuliah. Saya ina atau ina. Lebih pendek lagi Pak. Nah tapi gini Ustadz ya, Rasulullah sendiri dalam kesehariannya beliau tidak lepas dari membaca surah agung ini. Dan bahkan ya katanya kalau membaca surah Al-Ikhlas ini membuat kita bisa mencapai hal-hal yang kita inginkan. Misal ingin karir cepat, atau mungkin ingin lulus sekolah, atau mungkin ingin lulus ujian dan lain-lain. Mohon izin menjelaskan kenapa seperti itu. Saya langsung saja to the point. Ketahuilah kalau memang ada hajatnya supaya terpenuhi, maka bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Saya duduk, ada hajat, aku duduk. Kan bisa juga. Bahkan kalau ada kebutuhan baca Yasin 41 kali. Waduh, lama dong. Gampang, undang ibu-ibu 40 sama ibu 1. Jadi 41, namanya Yasinan. Itu maksudnya. Qul huwallahu ahad 1000 kali, itu bagus. Untuk supaya hajat kita terpenuhi. Kalau memang ada hajatnya, maka secara khusus duduk di atas sejadah antara maghrib isya atau jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh, menjelang subuh di waktu tahajud, duduk baca 1000 kali Qul huwallahu ahad. Jadi kalau tasbih itu 10 kali putaran. Ya apalagi ada apalagi cantilan satu-satunya itu jadi pas. Kemudian mohon izin, siapa yang menghatamkan Quran maka didoakan 70.000 malaikat. Amin. Sekali lagi, yang hatamkan Quran didoakan 70.000 malaikat. Amin. Kalau begitu, kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, bukankah hataman Quran itu didoakan 70.000? Maka jadikan itu sebagai pelaksanaan supaya hajat kita terpenuhi dengan membaca surah Al-Ikhlas. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kalau saya tiap hari pasti baca 33 kali surah Al-Ikhlas sepanjang jalan dari rumah ke kantor. Itu perjalanan karena Al-Fatihahnya 45, kemudian saya baca 33, kan 3 kali. 100 itu dibagi 3. Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Supaya jadi jalan buat kita untuk mendapatkan kemuliaan hataman Quran. Sekali lagi, kemuliaan hataman Quran. Apa salahnya? Ada juga teknik yang terbaik. Boleh membaca surah Al-Ikhlas setiap sesudah sholat. Setiap sesudah sholat baca dulu surah Al-Ikhlas. Atau sebelum takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sebelum takbir. Sebagai perantara dari kegiatan sebelumnya menuju salat. Atau yang ketiga. Mau tahu? Mau tahu? Maka bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali di pagi hari. 3 kali di sore hari. Sebagai zikir pagi petang. Ulangi. Zikir pagi petang. Bagaimana kalau kami yang halangan Ustadz? Kalau sudah jadi wirid aman. Aman. Meskipun itu adalah Quran. Tapi sudah dijadikan wirid. Maka wanita yang halangan pun boleh membaca surah Al-Ikhlas. Karena sudah masuk jadi wirid. Kecuali kalau tidak jadi wirid. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Ibu-ibu. Bu gak apa-apa Bu. Jangan ditahan kalau mau ketawa. Tapi ini dia nih pelajaran buat kita semuanya. Yang namanya manusia. Ya kadang-kadang kalau sakit ngeluh aja kerjaannya. Bener gak Bu? Ibu kalau sakit ngeluh gak Bu? Sakit banget sih ya Allah gitu ya. Itu Ustadz Maulana kemarin sakit gigi. Gak bisa ngomong. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata ada amalan yang luar biasa. Ini ternyata katanya surah Al-Ikhlas bisa juga menyembuhkan yang namanya penyakit tubuh. Nah bagaimana penjelasannya? Bagaimana dalilnya? Kita minta Ustadz Syam penjelasannya. Oh, izin Ustadz Syam. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Jamaah di studio serta jamaah di rumah. Kita buka dulu surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 78.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan ayat 82, dialah yang menciptakanku, kemudian dia pula lah yang memberikan petunjuk kepada aku, dia pula yang memberikan aku makan, dia pula yang mengurusku, dia pula yang menyembuhkanku ketika aku sakit. Siapa dia? Dia adalah Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Esa. Jadi kalau ditanyakan apakah surah Al-Ikhlas juga bermaksud untuk sebuah obat, ya, sebuah asyifa, obat ataupun dawa ya, kepada seseorang yang sedang sakit, maka ada sebuah riwayat mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah atau bacalah daripada Qul huwallahu ahad sampai selesai surah Al-Ikhlas, dan bacalah al-mu'awwidhatain. Apa al-mu'awwidhatain? Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan juga Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Masing-masing dibaca 3 kali di pagi hari dan juga di sore hari. Maka daripada bacaan tersebut akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya di antara keburukan itu adalah ketika seseorang lemah tubuhnya, ketika seseorang dalam keadaan sakit dan sakit tersebut menghalanginya ibadah. Berarti sakitnya itu menjadi keburukan baginya. Tapi ada juga orang semakin sakit semakin khusyuk ibadahnya. Berarti sakit itu adalah kebaikan baginya. Maka surah Qul huwallahu ahad bukan hanya penyembuh fisik, tapi penyembuh hati. Mungkin saja ketika habis dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ada yang mengatakan, Ustaz sudah saya amalkan tapi tidak sembuh-sembuh. Mungkin saja fisiknya belum disembuhkan sama Allah, tapi hatinya justru disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau sholat enggak pernah khusyuk, selama ini kalau berdoa enggak pernah khusyuk, tiba-tiba dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sakitnya dia jadi rajin baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia ikuti sunnah Nabi SAW. Ketika dia baca, yang disembuhkan malah hatinya. Justru tambah khusyuk dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dibaca 3 kali masing-masing di pagi hari, 3 kali di sore hari. Ada yang mengatakan yang 3 kali cuma Al-Ikhlasnya, Al-Mu'awwidhatannya 1 kali. Tapi kita gerapkan saja semua menjadi 3 kali, semuanya masing-masing surah. Maka itu akan menjadi penjaga dari segala keburukan. Keburukan apa? Di antara keburukan adalah keburukan penyakit. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Mas penjelas tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah, mudah-mudahan kita amalkan ya Bu ya. Bisa diamalkan, yang lagi sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya kita sebagai umat muslim ini kita beriman kepada Allah dan kita percaya namanya hal-hal gaib. Yang gaib ini gak selalu baik. Kadang ada juga yang gaib ini jahat. Ada orang yang nauzubillah min zalik ngirim santet. Ya Bu ya, sampai sekarang tuh masih ada. Nah tapi katanya ternyata nih surah Al-Ikhlas ini juga bisa menolak sihir dan santet. Coba kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Silakan, fadhol Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah surah Al-Ikhlas yang kita baca mampu menjauhkan atau menjaga kita daripada sihir dan juga santet? Dijelaskan di dalam kitab Khosaisu Ayatil Qur'aniyah bahwasanya wa min fadhaili qiraati surat Al-Ikhlas, dan di antara khususiyah atau keutamaan membaca surah Al-Ikhlas hiya al-wiqayah wal himayah minasyurur wa minas sihir wa minal makaidi syaitanil jinni wal insi. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya di antara keutamaan dan keistimewaan membaca surah Al-Ikhlas adalah surah yang kita baca itu dapat menjaga kita, membentengi kita,
menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Juga dari sihir, santet dan sejenisnya, dan juga dapat menjaga kita dari gangguan setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Maka segala keburukan ini bisa dihindari kalau kita dawam dan istiqomah membaca surah Al-Ikhlas. Maka dawamkan surah Al-Ikhlas yang kita baca, maka insya Allah kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karangan Imam Nawawi, di dalam bab keutamaan membaca basmalah, itu disebutkan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man qara'al basmalata dzaba syaitan kama yadzubu rasasu alanar. Siapa orang yang dia dawam mengawali segala setiap aktivitasnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut akan terlindungi daripada syaitan, terlindungi daripada jin, terlindungi dari segala godaan yang buruk. Dan syaitan jin tersebut ketika ada hamba yang membaca basmalah, maka dia akan meleleh seperti melelehnya timah ketika dibakar api. Dan di dalam surah Al-Ikhlas juga ada diawali dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum kita membaca Al-Ikhlasnya. Maka amalkan ini, dawamkan ini, biasakan kita baca, maka akan melindungi kita. Karena yang namanya santet, sihir itu biasanya datang dibawa oleh jin, dibawa oleh syaitan, datang kepada orang yang dikehendaki untuk dihancurkan atau dirusak. Dan penghantarnya itu dia bisa kita lupukan dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita membaca suratul Ikhlas. Bahkan ada satu riwayat yang datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi yaqra surat al-Ikhlas wal muawwidatain wa jama'a kafaihi wa nafatha fihima wa masa ala jasadihi mastata wa bada'a min ra'sihi ila jami'a a'dha'ihi. Nah, di dalam hadis ini Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau mau tidur, Rasulullah baca yang namanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu Nabi tiupkan di kedua tangannya, lalu Nabi usap kepada seluruh anggota tubuhnya yang mampu dia usap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu bisa menjaga daripada sihir, menjaga daripada santet, menjaga dari keburukan, menjaga daripada godaan syaitan, dan menjaga daripada musibah dan berbahaya. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Tapi memang susah ya Bu ya, percaya nggak percaya, tapi saya pernah ngelihat sendiri Bu, kayak bola api itu terbang di atas rumah saya itu jalan pelan. Saya pikir itu kembang api, ternyata supir saya bilang, Pak itu yang namanya santet. Saya kan tinggal di daerah Banten Bu ya, maksudnya provinsinya. Nah itu benar-benar masih ada sampai sekarang ini, nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut ya, kita akan membacakan pertanyaan masuk dan juga memberikan kesempatan kepada jamaah Islam itu yang ada di studio. Kalau gitu sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita langsung aja bacakan pertanyaan yang pertama dari sosial media @nurul_daedel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru, saya mau bertanya, kenapa surah Al-Ikhlas diberi nama Al-Ikhlas padahal tidak disebutkan kata ikhlas dalam suratnya? Oke, ya benar juga, ini bagus di Ustadz Syam nih, mau dijawab Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, tabe guru-guru. Penamaan surah itu diambil dari dua hal. Satu, karena penyebutannya, atau yang kedua karena maknanya. Kalau yang penyebutannya itu seperti misalnya surah Al-Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Karena memang banyak membahas tentang Al-Baqarah di dalamnya, yaitu sapi betina. Surah An-Nisa, karena banyak juga menyebutkan tentang An-Nisa di dalamnya, yaitu tentang perempuan. Surah Maryam, karena memang ada kisah Maryam di dalamnya. Surah Yusuf, memang surah kisah Nabi Yusuf di dalamnya. Tapi kenapa kok surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya? Ini sama dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak ada kata Fatihah dalamnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin. Itu tidak ada kata Fatihah satupun di dalam surah Al-Fatihah. Karena maknanya. Sama dengan surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas dalamnya. Karena maknanya mengajarkan kita menjadi orang yang mukhlis. Orang yang murni ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas ibadahnya, khalis murni ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah yang esa, hanya Allah, tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut surah Al-Ikhlas, dan semua nama Al-Quran itu yang ngasih Nabi SAW. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Nah sekarang waktunya kita memberikan kesempatan juga kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Boleh, yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Ayo, wow, Masya Allah.
Allah. Kita kasih kesempatan dari yang sebelah sini dulu, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sini bu, dekat saya bu, nggak apa-apa bu. Nah ini kita kasih lihat di jamaah yang ada di rumah juga. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apakah benar surat Al-Ikhlas itu mencegah fitnah dalam kubur? Oh gitu. Terima kasih. Ibu tadi namanya ibu siapa? Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Darlela Murtin dari pengajian Al-Mustawa, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Wow, dari Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong. Makasih banyak Ibu. Boleh silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita minta penjelasan dari guru kita kembali, Ustadz Syam, mohon izin. Fadhol Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Mereka yang telah memasuki gerbang akhirat, yakni alam kubur, alam barzakh, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta dikeluarkan kembali daripada kuburannya, minta ditunda kematiannya. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Pengen bersedekah kembali. Kenapa pengen bersedekah kembali? Karena mungkin di antara sedekahnya dia tidak ikhlas di dalamnya. Di antara kebaikannya dia tidak karena Allah di dalamnya. Jangankan sedekah, sholatnya, puasanya, seluruh ibadahnya dicampuri dengan niat yang lain, dicampuri dengan ketidakikhlasan di dalam hatinya. Maka dia pengen keluar untuk memperbaiki amalan-amalan tersebut. Maka dipertanyakanlah, apakah betul surah Al-Ikhlas bisa menghindarkan seseorang daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, daripada ujian yang ada di dalam kuburan? Maka jawabannya adalah betul. Jika seseorang sebelum meninggal dunia, dia membaca, menghafal, mentadabburi, lalu mengamalkan isi daripada surah Al-Ikhlas. Kalau dia baca surah Al-Ikhlas tapi nggak pernah sholat, ya sama aja Bu. Kalau dia baca surah Al-Ikhlas tapi tidak pernah berbuat baik, ya sama aja. Dia baca surah Al-Ikhlas tapi dia nyakitin hati orang tuanya, juga sama aja. Yang ada adalah dia membaca surah Al-Ikhlas, memahami maknanya, kemudian mentadabburi maknanya. Apa yang Allah inginkan dengan diturunkannya surah ini, lalu dia mengamalkannya. Itulah orang-orang yang akan berbahagia di dalam kuburnya. Karena sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mendapatkan nikmat, yang kena musibah itu yang ditinggalkan. Yang sedih itu yang ditinggalkan. Yang meninggal dunia dia berbahagia. Seandainya dia ketika hidup dia adalah orang-orang yang ikhlas. Namun ada sebuah riwayat mengatakan seorang sahabat Nabi SAW ketika gugur, ketika meninggal dunia, maka dikabarkan kepada baginda Nabi SAW oleh malaikat Jibril AS langsung. Kata malaikat Jibril AS, ya Rasulullah, kunjungilah Muawiyah bin Muawiyah. Engkau datanglah kepada Muawiyah bin Muawiyah. Kata Nabi SAW, apa keutamaan Muawiyah? Karena dia sedang siap-siap disolati oleh 70.000 malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya. Dan malaikat Jibril menurunkan sayapnya ketika dia mau diproses ataupun jenazahnya dimandikan, ya, maka Rasulullah SAW datang kepadanya dan bertanya kepada malaikat Jibril, apa kebiasaannya Muawiyah ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata Muawiyah bin Muawiyah mendawamkan radhiyallahu anhu mendawamkan untuk menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai wirid hariannya. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas, dan tentu saja semakin sering dibaca, semakin penasaran maknanya. Semakin penasaran maknanya, dia akan mengamalkannya. Masya Allah, Ustaz Syam. Makasih banyak. Tapi jangan kemana-mana, sini dulu Ustaz Syam. Saya mau bacakan lagi pertanyaan dari sosial media, dari jamaah Islam kita yang ada di rumah. Ini ada pertanyaan dari Agung Saptaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ustadz, sebenarnya saya kurang setuju anak saya menikah dengan pilihannya. Tapi saya sekarang ikhlas banget Ustadz. Alhamdulillah karena dapat rumah, dapat mobil, dapat liburan gratis. Duh ikhlas banget Ustadz sekarang. Ini mah mama banget nih ya. Bapak-bapak apa mama sini? Agung Saptaji. Iya Saptaji. Ini gimana nih Ustadz Syam? Ini mah mirip-mirip ya ketika saya diundang ceramah. Ketika ditanya sama ibu-ibu, Ustadz berapa isi amplopnya? Saya bilang semakin banyak semakin ikhlas. Oh itu mah ikhlas kalau ada maunya doang dong berarti. Kan dia bilang, Ustadz ikhlas dong, semakin banyak isinya
semakin ikhlas ya. Iya pertanyaan jamaah Islam itu Indah ini suka unik-unik. Unik, Masya Allah. unik. Nanti kita lanjut lagi di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay.